Semua tahu bahwa pendiri pesantren ini adalah Sayyid Sulaiman Mojo Agung atas perintah dari Sunan Giri. Sunan Giri itu ada beberapa. Yang utama bernama Muhammad Ainul Yaqin. Kemudian ada juga yang bernama Zainal Abidin. Ini juga dijuluki Sunan Dalem. Ada juga Muhammad Fadlullah yang dijuluki Sunan Prapen. Dan ada juga Ki Ageng Gresik yang kebetulan namanya juga Sayyid Sulaiman. Wallahu a'lam, yang mana di antara beliau-beliau ini memerintahkan Sayyid Sulaiman Mojo Agung mencari tanah untuk dibangun pondok pesantren. Dibawa tanah ke beliau, tanah itu dicium. Ketika dilihat tidak ada aroma pesantren, dibilang, wah ini tidak ada aroma pesantren, coba cari tanah yang lain. Terus demikian sampai kebetulan ketika tanah Sidogiri yang diambil dan dicium, beliau bilang ini baru tanah pesantren. Maka bangunlah di tempat ini pondok pesantren, dan sampai sekarang kita saksikan pondok ini masih berdiri dengan kokohnya. Karena itu tidak heran ketika Al-Maghfurlah Yai Haji Khalil Sidogiri fi maradhi wafatih, dalam keadaan gerah sakit sebelum beliau meninggal, beliau bilang kepada para pengurus, kepada para dewan guru, kata beliau, ojo susah nek tak tinggal aku. Jangan susah kalau saya meninggal. Kenapa? Karena kemuliaan pondok pesantren ini bukan karena saya, tapi dari tanahnya. Maka selamanya syaraf dari pondok pesantren ini akan terus langgeng dan diabadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan memang ada yang mengkasyaf bahwa dalam perjalanannya pondok pesantren Sidogiri ini, setiap pengasuhnya pasti akan ada dua. Yang satu masyhur bil ilmi, yang satu masyhurun bisirri wal karamah. Itu pasti. Di zamannya Kiai Jalil yang dikenal ilmunya sangat luar biasa, di zaman beliau ada Kiai Abdul Azim yang dikenal karomahnya yang masyhur. Walaupun alim tapi yang masyhur karomahnya dan sirnya. Di zaman Kiai Khalil ada Kiai Nur Hasan. Kiai Khalil sudah masyhur dengan keilmuannya, dan Kiai Nur Hasan walaupun juga alim dan allamah, beliau masyhur sirnya juga. Bahkan ada isyarah dari Kiai Haji Abdul Hamid Pasuruan, kalau mau mondok nang Kiai Nur Hasan.
Beliau sering mengatakan seperti itu. Ini isyarah seakan-akan bahwa memang ada sir di dalam diri beliau. Dan di zaman Kiai Nawawi yang sepuh, Kiai Nawawi bin Nur Hasan, ada saudara beliau Kiai Bahar bin Nur Hasan. Ini Kiai Bahar bin Nur Hasan ini dulu yang oleh Syekhona Khalil diperintah untuk membabat barongan dengan pisau dapur. Jadi Syekhona Khalil itu kalau nyobo santri itu tidak tanggung-tanggung. Nah, ini kalau santri sekarang kira-kira gimana kalau suruh membabat barongan pakai pisau dapur? Ini perkembangan zaman Sidogiri dari satu generasi ke generasi yang berikutnya. Dan alhamdulillah sekarang ada Kiai Haji Nawawi bin Abdul Jalil. Sebelumnya ada kakak beliau Kiai Haji Abdul Alim. Di zaman Kiai Haji Abdul Alim yang ma'ruf bil ilmi, wazifahnya ta'lim karena memang masyhur allamah. Di zaman beliau ada Kiai Haji Hasani yang ma'ruf min ahli sir wa min ahli karamah. Sekarang ada Kiai Haji Nawawi Abdul Jalil. Mungkin yang Kiai Haji Nawawi Abdul Jalil ini yang ngerangkep, ya ilmunya ya keramatnya diambil semua. Ada Kiai Bahar Thayyib, ada Kiai Nawawi Sa'dullah. Jadi ketika beliau menyampaikan sambutannya, saya merasakan satu atmosfer yang luar biasa. Saya merasakan di situ ada ruh Kiai Haji Sa'dullah yang memang dikenal seorang mujahid, pejuang yang bergabung di pasukan Hizbullah. Malah Kiai Nawawi cerita sama saya dulu Kiai Sa'dullah itu punya jaran, punya jeren kuda, namanya kuda sembrani. Jadi kudanya itu enggak kelihatan, yang terdengar cuman suaranya. Jadi sangat luar biasa di Sidogiri ini, dzurriyyatan ba'duha min ba'd. Semoga saya berharap ini terus sampai ke bawah, tidak akan terputus ila akhir zaman. Setiap satu wafat pasti akan ada penggantinya. Saya yakin akan hal itu. See